Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi ya dalam pembelajaran dasar perancangan teknik mesin. Masih kita melanjutkan pembahasan tentang mengenal material teknik. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pembagian baja ya, sudah sampai pembagian baja. Ada baja karbon rendah, ada baja karbon sedang, ada baja karbon tinggi ya. Nah, untuk baja karbon rendah, baja karbon tinggi, sedang, baja karbon tinggi itu yang membedakan adalah kandungan komposisi dari karbon ya, itu. Nah, untuk baja karbon rendah itu kemarin sudah muncul, saya berikan pertanyaan ya, bahwa itu sulit untuk dikeraskan tanpa menambah karbon ya, karena dia karbonnya sangat rendah sehingga untuk transformasi fasanya itu sangat sulit ya, karena tidak ada karbon. Jadi yang membuat keras ya, sifat keras pada logam itu terutama pada karbon. Karbon itu sifatnya keras ya. Baik, kita lanjutkan yaitu tentang baja paduan. Nah, selain dari unsur Fe dan C, baja paduan itu mengandung unsur yang lainnya ya. Nah, penambahan paduan, tujuan dari membuat baja paduan ini adalah mendapatkan sifat-sifat sesuai ketentuan ya, keinginan kita ya, keinginan dari sang pembuat produknya. Nah, seperti misalkan kita menginginkan baja tahan karat, maka biasanya ditambahkan krom, maka ada istilah dikrom. Nah, itu ya, dikrom. Jadi ditambahkan krom sehingga baja tersebut tahan karat. Ada juga baja paduan yang untuk sangat keras ya, dikeraskan, itu bisa berarti ada penambahan unsur yang lain. Nah, unsur paduannya biasanya adalah Mn, Cr, Mo, Ni ya. Mn itu mangan, Cr itu krom, Mo itu monel, Ni itu nikel dan lain sebagainya. Nah, baja paduan itu dibedakan menjadi dua, yaitu baja paduan rendah atau low alloy steel dan baja paduan tinggi high alloy steel. Nah, apa itu? Kita bahas. Baja paduan rendah. Baja paduan rendah itu jumlah unsur paduannya kurang dari 10%. Memiliki kadar karbon sama seperti baja karbon, tetapi ada sedikit unsur paduan. Jadi karbonnya sama pada baja karbon, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Cuma unsur-unsur paduannya itu ditambahkan, ya, ditambahkan, yaitu sejumlah kurang dari 10%. Nah, dengan penambahan unsur paduan ini, kekuatan dapat dinaikkan ya. Jadi tanpa mengurangi keuletannya, kekuatan fatigue dan daya tahan terhadap korosi, aus, dan panas yang lebih baik. Nah, ini biasanya untuk bahan-bahan teknik ya, itu kalau penambahan paduan itu biasanya keuletannya ya, ulet-ulet itu terhadap beban tarik. Jadi seperti kalau rantai kereta api atau gardan pada sambungan antar lokomotif itu kan ada penyambungnya. Nah, di situ dia mengalami beban tarik. Nah, kalau dia terbuat dari baja karbon tinggi ya, yang karbonnya banyak, itu akan menjadi keras. Nah, keras itu biasanya identik dengan getas ya, tidak tahan tarik, makanya ditambahkan unsur paduan. Nah, untuk kekuatan fatigue, keuletan dan sebagainya nanti akan kita bahas pada subbab berikutnya ya, pada subbab berikutnya yaitu tentang kekuatan material. Nah, aplikasinya di sini adalah kapal, jembatan, roda, kereta api, ketel uap, dan tangki gas. Baik, kemudian baja paduan tinggi. Nah, jumlah unsur paduannya lebih besar 10%. Untuk baja tahan karat, stainless steel biasanya, kemudian baja perkakas, tool steel, kemudian baja manganese steel atau hot filled steel ya. Baik, berikutnya adalah baja tahan karat. Nah, sesuai sifat aslinya bahwa baja
itu dia bisa terjadi korosi ya, bisa terjadi korosi karena ada pengaruh dari sekitarnya, baik itu air, kemudian oksigen ya, terjadi oksidasi ataupun kelembaban. Nah, tetapi dalam industri itu diinginkan baja, namun dia tidak mengalami korosi ya, jadi tidak ingin terjadi korosi, maka dalam produksinya akan ditambahkan paduan yaitu krom sebesar lebih dari 11%. Nah, itu disebut dengan baja tahan karat ya. Kemudian baja tahan karat itu dibedakan menjadi 4 ya. Ada ferritic, austenitic, martensitic, kemudian duplek ya. Nah, ini apa toh? Baja tahan ferritic ya. Jadi kalau kita perhatikan kemarin ya, ferrit itu merupakan fasa pada baja karbon rendah ya di sini. Kalau ini kita lihat fasanya. Nah, dia penambahannya itu pada baja karbon rendah ini ya. Sehingga bersifat baja tahan karat ferritic ini bersifat magnetik ya, dan dipilih untuk aplikasi yang tidak mengutamakan ketangguhan namun sangat memperhatikan sifat terhadap korosi, terutama korosi tegangan yang disebabkan oleh adanya klorida. Nah, biasanya baja tahan karat ferritic ini digunakan untuk pembuangan mesin, sistem pembuangan mesin ya, kendaraan dan tangki air panas itu. Nah, kemudian kalau baja tahan karat austenitic ya, kita perhatikan di sini austenic itu ya. Nah, baja tahan karat austenic ini ya, penambahan nikelnya dilakukan ada penambahan nikel ya. Nah, biasanya pada baja tahan karat austenitic ini digunakan untuk peralatan pemrosesan makanan, kemudian peralatan industri kimia maupun aplikasi arsitek. Jadi ini hampir sama ya. Nah, kemudian hampir sama dengan ferritic ya, karena sifatnya memang dia masih pada baja karbon rendah, cuma dia pemaduannya pada temperatur yang lebih tinggi ya. Jadi penambahan temperatur krom itu pada saat temperatur yang lebih tinggi ya, antara 1670 sampai 2400-an Fahrenheit ya, Fahrenheit. Nah, kemudian ada baja tahan karat martensitic ya. Martensitic itu kita perhatikan, martensit itu di sini ya. Mana martensit ya. Jadi dia cemented, kemudian cemented perlit ya. Martensit, mana martensit ya. Martensit itu pada karbonnya yang tinggi ya, 1,2, jadi sekitar ini ya. Nah, di sini fasenya. Nah, martensit ini biasanya untuk bahan pembuat pisau, peralatan bedah, kemudian mur dan sebagainya. Kemudian ada baja tahan karat duplek. Nah, baja tahan karat duplek itu terletak pada fase tengah-tengah ya. Fase tengah-tengah antara austenit dan ferrit. Jadi di sini ini duplek ya. Biasanya ini digunakan untuk aplikasi maritim, pabrik petrokimia, pabrik desalinasi air laut, pemindah panas, kemudian industri pembuat kertas ya, itu peralatannya banyak menggunakan duplek ya. Baik, untuk berikutnya standar penamaan baja ya. Jadi standar penamaan baja yang diakui di internasional itu ada 3. Yang pertama dari Jerman itu DIN singkatannya ya. Kemudian kalau Jepang JIS, kemudian kalau standar Amerika IC atau SAE. Nah, standar-standar ini juga digunakan untuk standar pengujian material. Jadi material sebelum digunakan untuk kerangkaian itu diuji baik itu kekuatannya ataupun sebagainya. Nah, kalau di Indonesia punya SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Nah, contoh standar Jerman DIN, misalkan nanti kalau kalian praktek membubut banyak mendengar istilah baja ST37.
Nah, maksudnya apa? Baja ST37 itu baja dengan kekuatan tarik minimum 37 kg per milimeter persegi atau 37 MPa. Kemudian ada C45, berarti baja dengan kandungan karbonnya 0,45%. Baik, demikian ya untuk pengenalan material. Saya cukupkan pada baja dan baja paduan. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.